Kembali lagi ke podcast 561, podcastnya wajib pajak Nganjuk. Lagi rame nih, padahal udah lama 2 minggu ini belum upload. Oke, perkenalkan nama saya Viko sebagai selaku host di podcast 561 Nganjuk ini. Jadi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari UPT PPD Nganjuk. Siapakah dia? Pastinya pingin dong ya kan. Oke, monggo Bapak diperkenalkan kepada wajib pajak Nganjuk. Saya dari Kasih Penagihan, nama saya Pak Suyono. Saya bertugas di seksi penagihan dan pembayaran. Siap Bapak, jadi dari Kasih Penagihan nggih Pak ya. Bisa dijelaskan dulu Pak sebelum menginjak ke pertanyaan yang lebih dalam terkait penagihan. Jadi di UPT PPD Nganjuk itu struktur organisasinya seperti apa nggih Pak? Ya, di UPT PPD Nganjuk, struktur organisasinya yang pertama KUPT. KUPT sendiri membawai Kasubag TU istilahnya, dan 2 kasih, yaitu Kasih Penagihan dan Pembayaran saya sendiri dan Kasih Pendataan. Oke Pak, jadi KUPT bawahnya Kasubag TU nggih Pak. Ya. Lalu ke kasih-kasih nggih, Ya, termasuk Pak Yono nih nggih. Kasih Pendataan dan Penagihan. Penagihan, siap Pak. Terus untuk seksi penagihan ini Pak, tugas pokok dan fungsinya itu apa toh Pak? Monggo Pak. Ya, sesuai dengan struktur kita sebagai Kasih Penagihan dan Pembayaran, kita tiap pastinya tupoksi utamanya melakukan penagihan surat-surat perpajakan dan pengadministrasian surat perpajakan yang sudah dicetak untuk di dinas luar. Siap. Jadi dalam melakukan penagihan surat-surat perpajakan ya Pak ya, berarti tupoksi utamanya itu seperti itu. Lalu terkait ini Pak, bisa jelaskan sistematikanya penagihan perpajakan itu seperti apa Pak? Yang pertama itu SEPOS. SEPOS, yang kedua NPP, yang ketiga NTP. Itu sendiri dicetak tiap hari ya, Pak. Dan untuk istilahnya dibagikan ke wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak nggih Pak. Ya. Jadi itu SEPOS, lalu NPP, lalu NTP nggih Pak. Ya. Lalu terkait dengan menyampaikan surat-surat tagihan pajak Pak kepada wajib pajak yang bersangkutan itu melalui media apa Pak? Banyak cara untuk melakukan penyampaian surat perpajakan kepada wajib pajak. Ya, ini pertama dengan cara door to door. Dalam istilahnya door to door itu petugas langsung datang ke wajib pajak, maksudnya ke alamat wajib pajak. Langsung ke rumahnya nggih Pak? Iya, yang itu istilahnya yang menunggak pajaknya. Jadi langsung datang petugasnya, langsung di DL-in Pak. Ya, itu dinas luar kan gitu. Ya, itu ada personil dari kita. Dari petugasnya gitu. Kita ada personil yang memang khusus untuk penagihan pajaknya. Nah, itu tiap personil itu mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Di Nganjuk ada 21 kecamatan. Itu tiap personil membawai atau melaksanakan tugas di tiap-tiap kecamatan dan wilayahnya sendiri-sendiri. Oke Pak. Lalu ini Pak, ada pertanyaan waktu itu dari IG-nya Samsat Pak. Jadi waktu itu ada petugas yang dinas luar itu takutnya kayak bohong palsu gitu Pak. Apa Pak mekanismenya, maksudnya pakai ID card atau apa biar kelihatan asli itu loh Pak, biar wajib pajak tahu nggih Pak. Monggo. Personil kita biasanya kalau dinas luar pakai jaket yang berlogokan penagihan pajak di belakang. Yang kedua, membawa surat-surat tugas ke wajib pajak. Itu. Jadi harus ada seperti itu ya Pak ya. Dan jika ada surat tugasnya berarti bisa dipastikan itu petugas dari Samsat nggih Pak. Asli personil kita pasti ya. Takut Pak, mungkin kan ada orang yang takut banyak yang DM di Instagram, kok saya didatangi, saya takut ini gitu.
Jadi itu wajib pajak itu asli petugas dari Samsat petugas dari gitu. Samsat, ya. Jangan takut gitu. Terus ini Pak, tadi kan juga ada dinas luar, lalu ada nomor HP nggih Pak ya? WhatsApp Push nggih. Iya. Jadi WhatsApp Push itu juga ada inovasi dari Samsat untuk kendala yang terlambat pajak, jadi di WA seperti itu. Jadi bisa dipastikan itu juga caranya dari kasih penagihan untuk melakukan penagihan jika tidak door to door nggih. Iya. Jadi itu asli, jangan dibilang itu spam. Jadi itu bisa dibalas saja nggak apa-apa. Itu meskipun nanti dibalasnya ada template khusus, itu dari Samsat Nganjuk juga. Iya. Oke, lanjut Pak. Ya, monggo. Terus dari beberapa cara penagihan perpajakan, menurut Pak Yono yang dirasa paling efektif yang mana Pak? Door to door atau lewat WhatsApp Push itu Pak? Kalau saya yang efektif, ya saya kira ya dua-duanya. Efektif nggak Pak dua-duanya? Door to door, personil datang ke tempat wajib pajak atau lewat WhatsApp. Keduanya itu bisa dimanfaatkan betul ini. Berarti 50-50 lah Pak ya. Iya. WA Push juga membantu untuk penagihan, lalu petugas yang door to door juga bisa membantu penagihan. Tadi kan sempat Bapak sing terkait SPOS, NPP dan NTP Pak di surat-surat perpajakan. Bisa dijelaskan Pak, SPOS itu apa, NPP apa, dan NTP itu apa? Perbedaannya apa sih Pak? Iya, antara SPOS, NPP, NTP itu ada perpanjangannya. Kalau SPOS itu surat-surat pendataan subjek pajak dan objek pajak. Kalau NPP yaitu nota perhitungan pajak kendaraan bermotor. Kalau NTP yaitu tagihan pajak kendaraan bermotor. Nah, SPOS itu tadi dikeluarkan setelah 14 hari sejak jatuh tempo. Kalau NPP dikeluarkan 30 hari setelah jatuh tempo. Terus kalau yang NT penagihan pajak itu dikeluarkan setelah 3 bulan mati, langsung dikeluarkan surat-surat yang namanya surat tagihan pajak itu sendiri. Oke, jadi SPOS itu 14 hari, lalu NPP itu 1 bulan, NTP-nya 3 bulan ya. Gampangannya seperti itu ya. Ya. Terus bisa ini Pak, ditunjukkan contoh surat perpajakan yang disampaikan. Tolong bro, ayo bro. Ini seperti apa Pak? Seperti ini surat-surat perpajakannya. Oke. Di nama yang pertama nopolnya, nama, alamat, jenis kendaraan, tahun berapa, dan pajaknya berapa yang harus kita bayarkan. Siap. Itu jadi nanti sampai nanti. Siap. Ya. Nanti kalau kurang jelas wajib pajak nanti ini di screenshotkan, ditaruh bolehlah di sini apa di sini nanti ditampilkan, tolong ya krunya kita, tim kreatifnya. Terima kasih Pak Yon. Lalu untuk ini Pak, Pak Yono sendiri kan sudah lama bercimpung di penagihan, suka dukanya Pak. Kalau Pak, kalau door to door loh pasti ada nih Pak. Suka duka kita waktu door to door itu, kalau pertama kalau wajib pajaknya sukanya wajib pajaknya istilahnya apa ya? Enakan Pak. Welcome, diajak bicara enak. Terus ditanyai enak, suruh tanda tangan enak gitu. Terus pertama kalau kita datang pintu dibukakan. Ada istilahnya disambut gitu. Disambut nggih. Dukanya itu kalau pintu enggak dibuka. Kita totok-totok enggak dibuka. Itu dukanya. Yang kedua, setelah kita tanya dalam arti dimiliki, lapor jual atau gimana, itu dukanya gini, dia tidak mau tanda tangan, takut atau gimana, dia tidak mau tanda tangan, yaitu dukanya. Kalau sukanya dia pasti tanda tangan, mau tanda tangan gitu. Oke. Nah, ini disounding ya buat wajib pajak Nganjuk. Jadi kalau misalnya nih ada petugas yang datang ke sana,
Coba ditanya surat tugasnya. Jika itu udah bisa dibaca kan sama teman-teman wajib pajak, nah itu sah resmi, monggo ditandatangani. Ini benar-benar kita ini petugas asli, nggak kaleng-kaleng ya Pak ya, bukan yang bohong-bohongan gitu. Jadi mohon dibantu juga kerjaan dari para petugas. Iya Pak. Kalau untuk sukanya tadi sangat welcome ada ya Pak ya, yang sangat baik, langsung dibukakan pintu gerbangnya dibuka Pak. Oke, siap-siap Pak. Terima kasih. Terus untuk terakhir Pak Yono, untuk apa ya Pak? Kayak pesan-pesannya untuk wajib pajak Nganjuk ini, gimana Pak? Monggo. Pesan saya untuk wajib pajak supaya tidak sampai telat pembayaran pajaknya. Saya himbau begitu. Kalau didatangi petugas, jangan takut. Kalau memang itu tugas kita biasanya pakai jaket, ada namanya penagih pajak. Yang kedua, biasanya bawa, ya enggak biasanya, dia bawa surat tugas. Itu yang pasti. Makanya saya himbau untuk wajib pajak untuk tidak takut dan apa istilahnya ya, harus tanya apa yang dibawa dia. Nanti takutnya bukan petugas kita, petugas apa tadi awal atau gimana nanti. Ya. Jadi monggo wajib pajak juga harus lebih lebih aktif juga bertanya yang datang itu petugas yang real atau tidak, monggo nggak apa-apa. Kita juga dari petugas juga sangat welcome jika wajib pajak bertanya surat tugas atau kelengkapan kita. Seperti itu nggih Pak? Iya, siap. Terima kasih Pak Yon atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kerjanya loh Pak. Matur nuwun. Jadi buat wajib pajak Nganjuk itu dengan Pak Yono sesi penagihan. Dan buat ini ada sounding lagi. Monggo jika ada UMKM lokal Nganjuk yang mau mau menaruh kayak banner mau promosi di Samsat Nganjuk di YouTube-nya, monggo boleh nanti dihubungi di deskripsi, nanti ada CP-nya. Nanti untuk berapanya dikontak aja atau mungkin lewat kolom YouTube, monggo nggak apa-apa, atau IG-nya Samsat Nganjuk, di IG Samsat Nganjuk monggo nggak apa-apa, nanti di DM, nanti diberikan nomor HP. Apapun itu, UMKM lokal atau brand-brand yang ada di Nganjuk, sepeda motor, mobil, dealer, monggo terserah, kita welcome. Kita sangat terbuka untuk retribusi jasa usaha nggih. Oke, terima kasih Pak Yon atas waktunya. Selamat siang dan terima kasih wajib pajak Nganjuk. Dadah.